Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila ba'd. Surat An-Nisa ayat 64. Surat An-Nisa ayat 64. Surat An-Nisa ayat 64. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ayat ini atau sebab turunnya ayat ini sehubungan dengan sahabat Zubair ibn al-Awwam. Ada masalah dengan orang Ansor sehubungan dengan pengairan kebun mereka. Seperti kita ketahui bahwa Madinah itu kota kurma. Jadi di belakang, di kanan, kiri kurma semuanya itu berbuah. Apalagi bentuknya kebun yang memang betul-betul dirawat. Nah, Zubair bin al-Awwam ini ada permasalahan air dengan orang Ansor, yaitu sahabat Ansor dari penduduk Madinah sendiri tentang pengairan. Lalu Nabi memutuskan memberikan keputusan dalam pengairan ini, ya supaya Zubair kamu
mengairi kebun kamu, setelah rata kemudian kamu alirkan kepada tetangga kanan kiri kamu. Maksudnya jangan diendam sendiri, tapi alirkan ke kanan kiri kamu, ke tetangga kamu. Nah, keputusan Nabi yang seperti itu oleh orang Ansar kurang bisa diterima. Orang Ansar mengatakan kepada Nabi, ya, keputusan Nabi itu karena hubungannya dengan anak paman Nabi, hubungannya dengan Ibnu Ammatin, ada hubungannya dengan anak dari bibi dari saudara ayah Nabi. Nah, jawaban orang Ansar seperti itu, ucapan Ansar itu Nabi nggak suka. Itu menunjukkan seolah Nabi itu nggak adil. Pada Nabi itu sudah adil, ya tentu dari yang diakhiri air itu dulu, baru kemudian berikutnya. Lalu Allah menurunkan ayat, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya kemarin, yaitu ada orang-orang munafik asal dari Yahudi. Mereka bertahkim kepada pendeta mereka dari Yahudi, walaupun mereka sesungguhnya tidak demikian, karena mereka sudah Islam, ya seharusnya kepada Nabi, tapi mereka bertahkim kepada pendeta mereka karena khawatir kalau seandainya mereka bertahkim kepada Nabi merugikan mereka. Itu tidak benar. Lalu disambung dengan ayat ini yang hampir sejalan sehubungan dengan masalah hukum. Nah, artinya wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Ma di sini manafi, sebab sesudah ma ada huruf illah. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus, min rasulin, dari seorang rasul, illa, kecuali liyuta'a, untuk ditaati, liyuta'a, untuk dipatuhi, biiznillah, dengan izin Allah. Jadi aku mengutus seorang rasul itu agar apa? Agar ditaati, dipatuhi, keputusannya juga dipatuhi, diterima dengan sepenuh hati, biiznillah, dengan izin Allah. Karena apa yang disampaikan rasul itu adalah bimbingan Allah, wahyu Allah. Seperti di dalam surat An-Najm, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan Nabi itu masalah-masalah hukum, masalah ubudiyah ibadah, itu adalah wahyu dari Allah. Walau, dan kalau, annahum, sesungguhnya mereka, ketika zalamu, mereka melakukan kezaliman, anfusahum, kepada diri mereka, ja'u, lalu mereka datang kepada kamu Muhammad, fastaghfaru, lalu mereka mohon ampun, istaghfara, dari kata ghafara, mengampuni. Kalau ditambah dengan awalan alif sin menjadi istaghfara, minta ampun. Saqa yasqi siqayatan, minum.
Kalau ditambah alif sin, istasqa yastasqi, istisqaan, minta minum. Kalau ghafara mengampuni, istaghfara mohon atau minta ampun. Fastaghfaru maka mereka mohon ampun Allah kepada Allah. Wastaghfara dan memohonkan ampun lahum kepada mereka ar-rasul rasul. Lawajadu la pasti atau sungguh, wajadu mereka mendapati Allah tawaban maha menerima taubat, rahiman lagi maha penyayang. Rahimah. Jadi kita ulangi, wa ma arsalna dan tidaklah kami mengutus min rasulin dari seorang rasul itu illa lita'a kecuali untuk ditaati, dipatuhi acaranya, keputusan-keputusan hukumnya, biiznillah dengan izin Allah, dengan bimbingan Allah, dengan restu dari Allah. Walau dan kalau annahum sesungguhnya mereka idzalamu ketika mereka itu melakukan kezaliman anfusahum kepada diri mereka. Yang dimaksud zalamu anfusahum dalam ayat ini yaitu mereka bertahkim kepada selain Rasul. Itu kesalahan. Bertahkim kepada pendeta Yahudi itu kesalahan. Itu kezaliman. Nah, setelah mereka tahu itu salah, itu tidak benar, yang seharusnya mereka itu bertahkim, mohon keputusan kepada Nabi, lalu mereka sadar, lalu mereka datang kepada Nabi, lalu mereka minta kepada Nabi agar didoakan ampun. Mereka sendiri mohon ampun kepada Allah dan minta juga kepada Nabi agar Nabi juga memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan mereka bertahkim kepada selain Nabi, kepada orang kafir, orang Yahudi. Maka pasti Allah akan mengampuni dosa mereka, karena Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi pintu tobat bagi Allah selalu terbuka kepada siapa saja, lebih-lebih kepada orang yang beriman. Ya. Fala wa rabbika la yu'minuna. Fala wa rabbika maka fala wa rabbika maka demi Tuhanmu, fala wa rabbika maka demi Tuhan, la yu'minuna mereka tidak beriman, hatta sehingga yuhakimu mereka menjadikan hakim kepadamu fima dalam apa yang syajaro perselisihan bainahum di antara mereka. Syajaro dalam ayat ini berarti ikhtalafa. Bainahum di antara mereka. Summa la yajidu kemudian mereka tidak mendapati fi anfusihim dalam hati mereka, dalam jiwa mereka, setelah diputusi Allah dan Rasul itu harajan sempit, harajan sempit, tidak mendapati kesempitan di dalam hati mereka, di dalam jiwa mereka,
Mimma dari apa yang, asalnya mimma, nunnya dibuang. Sebab kalau tetap ada nunnya, tetap saja bacaan nun itu tidak terbaca. Sebab nun mati bertemu mim, itu bacaan idgham bihunna. Suara nun mati masuk ke dalam suara mim, mimma, seolah-olah nunnya tidak ada. Maka nunnya ini kemudian dibuang menjadi mimma, sama bacaan. Mimma dari apa yang qadaita, kamu putuskan, kamu Muhammad putuskan. Wa yusallimu, dan mereka menyerah, artinya menerima. Keputusan Rasul itu tasliman, dengan penuh penyerahan diri. Jadi sallama yusallimu tasliman. Tasliman sebagai penguat dari kata sallama yusallim. Jadi diulangi, fala warabbik, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta sehingga yuhaqqimuka, mereka menjadikan hukum kamu, fima syajara, terhadap apa yang berselisih bainahum, di antara mereka. Belum beriman mereka itu sampai mereka itu menjadikan Rasulullah itu menjadi hakim di dalam persoalan yang mereka perselisihkan. Belum beriman sampai mereka menjadikan keputusan Rasulullah itu sebagai keputusan yang mereka terima dengan sepenuh hati. Ini kan Rasulullah masih hidup. Tapi kalau sekarang Rasulullah kan sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana sikap orang mukmin seharusnya? Sama, ayat ini berlaku, tetap hidup sampai akhir zaman. Artinya jika hukum Allah itu ada dalam masalah yang kita permasalahkan, jika Al-Quran dan hadis itu ada hukum yang bisa kita jadikan tuntunan panutan dalam kehidupan, baik sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, maka seharusnya hukum Allah, Al-Quran dan hadis itu hendaknya menjadi sikap hidup kita. Seharusnya seperti itu. Belum beriman atau tidak beriman dengan sempurna sebelum umat Islam itu menjadikan Al-Quran dan hadis menjadi hakim, menjadi keputusan, menjadi aturan dalam kehidupan bermasyarakat kita, baik sebagai pribadi, keluarga, dan masyarakat. Kecuali kalau memang hukumnya tidak ada, itu perlu kebijaksanaan dalam bentuk ijtihad. Sekalipun ijtihad juga harus tetap menggunakan dasar-dasar Al-Quran dan hadis. Summala yajidu, kemudian mereka tidak mendapati fi anfusihim, dalam jiwa mereka, kharajan sempit. Setelah menerima keputusan dari Rasulullah, seharusnya orang yang beriman itu menerima dengan lapang, tidak dengan sempit. Baru dikatakan beriman. Mimma qadaita, dari apa yang engkau tetapkan, engkau putuskan Muhammad. Wa yusallimu, dan mereka menyerah, artinya menerima.